Good day sahabat rock and roll. Hari ini aku hadirin bintang tamu Akbar Haka. Dia adalah sahabat rock and roll aku yang jauh di Tenggarong. Tenggarong itu di mana ya? Kalimantan. Yes, Kalimantan. Pokoknya Akbar Haka ini adalah CEO dari Distorsi yang luar biasa, keren, hits, dan pastinya rock and roll banget. Ini nggak bohong, dia rock and roll banget. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu yang satu ini ya. Sahabat rock and roll, sesuai janji aku, hari ini aku sudah kedatangan bintang tamu. Kedatangan atau ada bintang tamu ya, karena kita pakai virtual nih. Namanya Akbar Haka. Dia adalah CEO dari Distorsi. Seperti aku sampaikan tadi, pokoknya dia itu hits abis, sahabat rock and roll aku yang hits semana Bar? Setenggarong ya Bar? Sekalimantan. Tapi namanya sudah mendunia. Itu yang aku salut banget sama Akbar. Namanya sudah mendunia. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, Far. Apa kabar? Coba gimana? Ini mah metal beneran, ini metal beneran. Berapa tahun kita nggak ketemu ya? Terakhir ketemu itu waktu gua mau bikin press release testamen di Rolling Stone headquarter Kemang. Oh iya, iya. testamen ya. Nah itu gue mau tanya tuh nanti seru tuh tentang testamen ya. Terus kita, iya kerusuhan. Terus kita ketemu juga waktu nonton konser Prambanan Jazz. Prambanan Jazz, ya. Oke. Aku mau ngobrol nih. Kebetulan sahabat rock and roll di rumah pengen tanya banyak, pengen ngobrol banyak tentang promotor. Karena Akbar Haka atau sahabat gue ini hits lah gitu. Kita mau kupas satu-satu boleh ya? Mau kepoin satu-satu boleh ya? Aman. Nah, sahabat rock and roll, Akbar ini aku kenal awalnya tahun 2004, 2003, gue lupa. Dia adalah pemain band tapi lagunya lagu pop. Gue inget albumnya atau bandnya namanya Mailbox. Siapa yang Mailbox itu ya? Nama bandnya tuh Mailbox di Jakarta, bener kan ya Bar? Bener, itu fase ketika gua tuh terjebak, Far. Enggak Bang, kejebak maksudnya gimana? Ceritain dong. Ya, terjebaknya gini. Jadi di 2002 ketika teman gue tuh pulang dari San Francisco, Dimas, dia tuh nginap di kosan di Bandung. Terus bikin band pop lah, dan nggak sengaja dia ngirim-ngirim sampel demo lagu. Zaman dulu kan ada sampel demo lagu tuh, buat label-label ke Musika. Nggak sengaja keterima. Dan ketika udah semuanya berjalan, si drummernya keluar. Gue drummer dulu tuh, jadi drummernya akhirnya dia ngajakin. Tadinya gue bilang gue udah tensin nih, soalnya kan di Bandung waktu itu lagi rame-ramenya musik hardcore, jadi lagi seru-serunya main sama anak-anak. Iya, lagi heboh underground kan tahun-tahun segitu ya? Heboh banget. Bandung di era Saparua kembali menggeliat kan. Iyo, gue inget tuh. Dan akhirnya ketika Dimas ngajakin, ya udah bismillah deh, walaupun ya zaman dulu kan idealisme lumayan tinggi, diejek ke sana kemari. Akhirnya gue jadi anak pop gitu. Dulu zaman remaja kan kayaknya haram banget gitu jadi anak pop. Lu cute banget sih di situ. Gue bener. Jadi dan akhirnya gue tuh ikutlah pindah ke Jakarta sama Dimas akhirnya. Tinggal di Kuningan itu. Rasuna Said Sudah. Dan berkarir di Musika Studio. Ya. Waktu itu kontraknya 2 album, Far, cuman baru sealbum. Ketika beres tour 33 kota di Pulau Jawa, Bali, akhirnya gue merasa ini bukan dunia gue. Akhirnya gue memutuskan resign, cabut dari band pop. Itu baru 1 album akhirnya lu cabut, bandnya tetap ada atau gimana Bar? Akhirnya si bandnya juga bubar. Waktu itu akhirnya kita tuh
harus tur Sumatera. Waktu itu Ungu belum naik juga, jadi Ya, musikan Ungu belum nelfon, naik. setelah ini kalian tuh tur Sumatera bareng Ungu, dan gue mikirnya di Jawa aja gue agak kebebanan gitu kan, harus menyelesaikan tur, dan akhirnya sebelum tur Sumatera ada gue cabut deh. Bandnya akhirnya bubar juga otomatis, dan jadi masalah. Sampai sekarang itu gue masih dapat surat surat teguran cinta dari label bahwa gue harus melaporkan hak karya cipta lagu yang belum gue laporkan ke pihak Musika Studio. Masih ada sampai sekarang. Ya ampun, lu masih punya utang lo berarti? Bener. Masih punya utang. Dan itu yang membuat masalah. Jadi 2006 ke 2007 gue tuh sempat masuk tiket. Jadi gue jadi vokalis tiket. Dan ketika udah hampir masuk EMI Music itu gue ditanya masih punya kontrak nggak? Gue bilang gue punya utang sama Musika Studio, dan itu akhirnya alasan gue pulang ke Kalimantan gara-gara gue nggak bisa bikin band baru yang berurusan sama label-label lain seperti itu. Kabur lo ya? Kabur sih enggak, cuman gue merasa dunia pop bukan dunia gue gitu. Soalnya setahu gue tuh baru mulai albumnya terus lu tour hilang aja, tiba-tiba kedengeran ada di Kalimantan ya kan ya? Iya. Terus? Setengahnya sih gara-gara ngerasa tadi musik pop bukan musik gua, dan setengahnya gua patah hati waktu itu. Patah hati? bikin lagu. Anak metal patah hati. Jadi banyak loh metal patah hati. Iya, kayak temen gue ini Akbar Haka. Enggak sih. Gue ngerasa gue harus berkarya di kampung halaman gue gitu, karena nggak semua orang tahu Tenggarong. Dan masalah gue ketika gue merantau dulu, gue kalau kenalan akhirnya orang tuh salah terus, Far. Nyebut Tenggarong tuh Tangerang. Pasti salah. Salah ya? Kepleset Tenggarong Tangerang. Bener. Dan akhirnya gue harus daripada ribet gue ngaku dari mana, dari Samarinda. Udah orang pada tahu. Akhirnya gue ngerasa gue berdosa banget nih. Nggak jujur sama kota gue sendiri. Nah, akhirnya gue panggil, udah gue harus berkarya di sini biar orang-orang pada tahu. Jadi bisa dibilang kan lu gede di Bandung tapi akhirnya membesarkan kota lu sendiri. Gede di Bandung karena memang ada keluarga di Bandung juga kan ya, Bar ya? Enggak, sama sekali. Gue tuh sendirian. Oke. Ngerantau sendirian. Jadi di 99 2000 waktu itu sih gue masih muda, gue 16 tahun, Far, ngerantau. Nggak ada orang tua di sana, nggak ada saudara, nggak ada sepupu, dan gue ngerantau ke Bandung. Dan bener, remaja adalah masa dimana kita ngebentuk mindset atau cara berpikir kita. Jadi di masa remaja ketika gue berada di Bandung, teman-teman gue sibuk distro, kan waktu itu baru muncul-munculnya anak-anak teman gue nongkrong itu lagi sibuk-sibuknya nyablon clothingan, bikin sesuatu. Akhirnya gue ke bawah-bawah, otak gue bisnis sampai sekarang. Ke bawah ya. Memang kalau main sama tukang sablon, main penyanyi, ke bawah mau nggak mau. Apa aja harus jadi duit, jadi sampai sekarang. Ya. Sahabat rock and roll, sekarang kita langsung ke poin pertanyaan yang seru, yaitu bagaimana ceritanya seorang Akbar Haka di Tenggarong bisa buat atau bisa bikin event konser internasional. Akbar, kita ngomongin udah konsep internasional, itu kan luar biasa ya. Di Tenggarong bikin konser internasional rock metal dengan artisnya Sepultura, terus Testament yang gua hafal ya, terus Halloween ya kan, Firehouse, terakhirnya geng gue Macallan's to Rock. Bener kan ya? Iya bener. Nah, aku mau tanya Akbar, gimana kok bisa sih memberanikan diri bikin konser seperti itu? Yang gue tahu lu pernah cerita sama gue ya, lu juga struggle banget untuk seperti itu ya, sampai gadein surat bokap ya, surat rumah bokap ya. Sebenarnya balik lagi ketika gue pulang, teman-teman gue di Jakarta Bandung tuh bukan ngejek sih, mereka menyayangkan. Jadi bahasanya, Bar, kalau lu pulang lu akan jadi artis kampung cuy gitu. Indonesia nggak akan kenal lu gitu kan. Dan itu tuh tertantang, jadi bagi gue tertantangnya gue masa harus stay di Jakarta sih atau Bandung kalau gue mau bikin sesuatu gitu kan. Kira pulanglah gue, pulang. Dan ketika gue pulang, teman-teman gue yang di Tenggarong itu excited banget mereka nyambutnya. Mereka ngerasa bahwa
wah nih teman-teman dari Pulau Jawa balik lagi, dan gue akhirnya bikin namanya Tenggarong Berisik dulu tuh. Itu tuh event, gue nyadur Bandung Berisik, eventnya kecil, gue latihan bikin event, isinya dikit banget yang nonton, 50 orangan gitu. 50 orang? Lokal. Oh, oke. Terus gue bikin lagi Van, sampai berapa episode naik terus grafiknya, sampai gue terakhir tuh jual 1.400 lembar tiket. Dan akhirnya gue ngeberaniin diri, wah gue harus bikin yang nasional nih. Gue datangin lah Seringai sama Burger Kill. Waktu itu target 5.000 penonton dan alhamdulillah bangkrut. Tiketnya nggak kejual. Berapa orang yang beli? Berapa orang? Jadi dari 5.000? Waktu itu anak metal lokal belum terbiasa untuk membeli tiket, jadi seperti itu yang dengan harga cukup tinggi. Oke. Akhirnya gue cuma mampu ngejual 1.300 sekian lembar, dan sedangkan produksi gue tuh memakan hampir 300 jutaan dan gue rugi waktu itu akhirnya. Aduh, itulah promotor nggak enak tuh pasti rugi. Beda sama gue. dan waktu itu aneh, di tahun yang sama gue baru kehilangan uang hampir 200 juta lebih waktu itu, karena idealisme gue anti sponsorship biasa anak metal gitu kan. Dan akhirnya gue mulai ngebuka mindset gue, nggak sengaja gue manggung di Makassar, ketemulah teman lama Ardi Chambers yang mungkin teman-teman sekarang kenal sebagai promotor gede juga, Looking Slaybase. Dan dia akhirnya, Bar mau nggak bareng-bareng kita narik Sepultura ke Indonesia gitu. Akhirnya gue memberanikan diri minta, oke gue mau dong. Idealisme lah gue, dengan bodohnya menggadaikan rumah bokap sertifikat. Gue pikir kalau gue jual tiket itu akan jadi produksinya, ngediriin panggung dan segala macemnya. Dan waktu itu bodohnya lagi, si sertifikat rumah itu cuma mampu buat DP, jadi DP si Sepultura. Dan akhirnya ketika semuanya udah mulai gue DP dan lain-lain, gue harus ngelunasin. Dan di saat itu gue tahu bahwa tiket nggak bisa diharapin, bahwa buat produksi, buat pelunasan DP itu nggak boleh menggunakan tiket, ya Far ya? Iya, nggak boleh. Udah tahu. Nggak Dan boleh. akhirnya gue jalan, gue lunturin idealisme gue jalan ke rokok sana kemari. Cari sponsor tuh ya. Akhirnya si rokok mengatakan bahwa Tenggarong itu second city, dia nggak bisa disupport dengan dana yang begitu besar. Jadi gue baru tahu bahwa sebegitu terpencilnya tempat gue. Yang dapat pasti kota besarnya kan, bukan si Tenggarongnya. Bener. Terus? Dan rokok nggak tertarik untuk masuk di kota kecil, jadi seperti itu. Dan akhirnya kesana kemari gue ketemu beberapa politisi, karena pilihannya hanyalah oke nih berarti hanya politisi yang bisa gue ajak kerjasama. Dengan beberapa perjanjian mereka ikut rules dari waktu itu namanya masih Kukarokin Fest, dari Kukarokin Fest. Jadi ada orang Samarinda maunya di Samarinda, Far, gue nggak mau, harus Tenggarong nih sejarahnya. Ada orang Balikpapan maunya di Balikpapan, gue nggak mau, harus Tenggarong. Idealis. Ketemulah Pokoknya Gurita idealis. Ketemu Gurita dan dia setuju karena punya pemikiran yang sama, dan kejadianlah akhirnya rokok tertarik ketika gue bawa kontrak Sepultura. Akhirnya rokok baru percaya, mereka akhirnya membuat semuanya menjadi mungkin, berjalannya Kukarokin Fest edisi 1 dengan susah payah tuh pasti. Maksudnya Tenggarong lo tahu kan terpencil, nggak ada bandara, nggak ada mall, nggak ada apa-apa, dan gue harus mengeret pertunjukan internasional di sini. Yang kebayang di gue gini loh, kok pertama adalah tadi masalah payment, masalah riders, kalau udah ngomongin konser ya kan. Yang kedua itu masalah equipment, masalah fasilitas, kayak kalau ngomong riders di Indonesia tuh di Jakarta khususnya kan kita banyak vendor. Nah kalau di Tenggarong ketika lu gue mau datengin artis internasional, pasti kan ridersnya banyak, termasuk sound, lighting, kita ngomongnya udah details ya, Bar. Terus gimana tuh? Lu bawa dari mana barangnya? Dan preparing manpowernya atau apa ya sebutnya kita ya, SDM manajemennya? Yap, di Sepultura tuh lumayan apa ya, maksudnya gue proses belajar pertama kali, dan akhirnya makanan Raiders kebetulan banget temen gue tuh lagi ke Singapura. Akhirnya beberapa Raiders
minuman, makanan yang nggak boleh diganti itu harus gue dapatkan akhirnya dari Singapura, gue nitip. Beli ya Makanya di gua titip. Singapura. Seperti itu. Dan kalau equipment yang alat yang mereka pakai, gue datangin dari Balikpapan yang terdekat. Dan untuk seperti mixer FH depan itu gue kena harus mendatangkan dari Jakarta, gue terbangin orangnya bareng mixernya, dan itu di last minute. Gue dulunya nggak paham konsep manajemen event, gue sembarangin, maksudnya wah udah yang ada aja. Riders-nya gue oke-okein, ketika rombongan Sepultura datang itu gue hampir nggak berdarah lagi badan gue, mereka nggak mau manggung karena mixernya nggak ada yang mereka minta, terus amplifier dan segala macam itu nggak ada, dan akhirnya harus didatangkan dari Jakarta, terbang orang bawa alat-alat itu dari Jakarta naik pesawat. Seperti itu, dan itu pengalaman banget bahwa ternyata Raiders itu hal paling utama yang harus kita perhatikan. Iya, Raiders itu utama, tapi bisa gue simpulkan lu nekat gak sih, Bar? Ya, teman-teman gue tuh menyebutnya bukan nekat dan gila, tuh beda tipis. Iya, nekat dan gila. Ketika kita berhasil, orang mengatakan nekat, kalau kita gagal bodoh sih dia gitu, pasti kan gila sih. Jadi beberapa riders akhirnya yang harus krusial yang dikasih cap locks nggak boleh diganti, itu gue bersusah payah mendatangkannya ke Tenggarong. Untung saja hotel kita masih mumpuni, si Sepulturanya mau. Dan yang paling parah, Far, gua tuh nggak tahu bahwa internasional itu harus menggunakan surat keterangan orang asing, surat tanda jalan, surat mereka tanda bekerja di Indonesia dan segala macam. Dan itu hanya bisa diurus semuanya di Jakarta. Perizinan gitu ya. Sepultura udah press conference dan surat-surat itu belum gua pegang. Oh my god. Terus? Dan polisi udah nadanya udah tinggi banget, gue udah drop banget waktu itu. Di satu sisi di venue tim produksi kacau karena beberapa alat Sepultura itu tidak tersedia dan mereka nggak mau main, dan di satu sisi impresariat dan lain-lainnya itu gue nggak pegang gitu. Nah itu gila sih, itu gila. Gue nggak bisa kayak gitu, Bar. Jadi gak berani ya. Dan untungnya dengan pertemanan yang banyak, gue bisa berjalan, gue ditolongin banyak orang akhirnya, dan semuanya mungkin. Iya, pertemanan, dan you are lucky aja sih. Lucky nggak sih? Beruntung, gue bilang sih. Iya, lu beruntung sih. Parah. Dan mungkin itu hikmah dari selalu prasangka baik dengan orang, berteman dengan orang, dan ketika gue butuh, gue tinggal telepon, bantuin gue dong. Teman-teman gue yang di Jakarta beberapa orang akhirnya bantuin, mereka jalan ke Mabes Polri dan lain-lain, itu ngurusin dalam 1 hari beres aja. Insya Allah. Ya emang harus gitu dong, kalau baik sama semua orang ya. Tapi waktu itu gue lupa ngerepotin lu, harusnya lu juga gue repotin. Repotin gue? Lu kan kabur dari gue. Oh salah. Harusnya lu gue repotin. Ya boleh. Kapan-kapan lah ya. Kapan-kapan ya. Iya. Tapi sahabat Rock and Roll pastinya mau tahu kalau ngomongin konser yang pertama dilakukan adalah apa. Nah kita balik ke point view-nya dari Akbar. Apakah bikin budgeting dulu, baru nelfon si bandnya, atau cari bandnya dulu mana yang bisa, baru bikin budgetingnya? Lu start dari mana, Bar? Ini tips buat sahabat Rock and Roll yang mau belajar jadi promotor. Ya, kalau gue startnya dari band internasional yang gue tuju, karena itu akan berpengaruh ke budgetingnya. Karena kan ada band internasional yang kelasnya mereka nggak neko-neko, bisa dengan mudah kita nego. Ada band tuh yang gue nggak mau, gue harus ini. Itu seperti gue sebut inisialnya aja, MLTR, seperti itu kan. agak stuck, jadi apa yang mereka minta nggak bisa diganti. Nah kalau gue udah ketemu bandnya, gue udah bisa tuh nyusun budgetingnya. Oh ini kebutuhannya sekian, dan akhirnya sebelum gue deal, biasanya kita tentuin tanggalnya, dan itu gue share dulu ke sponsorship corporate plus. Apa yang bisa gue dapatin dari sponsorship, udah kemudian setelah itu gue nyusun budgeting keseluruhan buat tim distorsi dan lain-lainnya seperti itu. Tapi itu lu belum DP si bandnya? Atau lu udah DP ketika udah cari bandnya, lu DP-in dulu baru lu ke sponsor?
Atau gimana? Karena kan ini seperti nunggu-nungguan nih, apakah memberanikan diri dulu buat sponsor atau memberanikan diri buat DP-in si artisnya? Biasanya gue agak itu sih agak tipu-tipu dikit ya, tipu-tipu itu. Gimana? ketika nih kita punya link misalkan kayak artis agensi di New York kantornya, kita ber-email, kita udah kenal, kita pakai portofolio tahun kemarin misalkan. Ketika kita minta band yang kita tuju, mereka ngasih range harganya kita dapat sekian dan tanggalnya udah mulai oke, kita tuh udah alasannya misalkan kita akan kirim dalam waktu dekat. Jadi ketika mereka minta nih pembayaran kok belum masuk, di Indonesia itu sedang lagi ada hari raya besar apa, jadi kita lagi jadi kita nggak bisa tipu-tipu lu. Lu ngulur waktu ya? Lu ngulur waktu sambil nunggu respon dari sponsor gitu ya? Bener. I see. Tipu-tipu. Sahabat rock and roll jangan ditiru, tapi ini jangan ditiru. Tapi seorang Akbar Haka kalau di Tenggarong pasti tinggal angkat telepon doang. Langsung dapet ya kan, Bar? Yap. Ya gimana ya? Intinya kembali ke manusianya sih. Kalau gue kan kalau gue udah ngedeal sesuatu, gimana caranya tuh harus jadi gitu kan. Karena sedap pepatah itu seorang pria dihargain ketika omongannya bisa dipegang gitu ya. Kalau perempuan bukan omongannya, hatinya. Lanjut. Oke. Nih yang aku lihat perjalanan dari Kukar Rockin' Fest, gue hafal loh, 2012, 13 lanjut, sempet off. Nah, paling banyak waktu itu penontonnya berapa? Paling banyak 80.000. Itu waktu pas si Michael Sturrock? Ya. Bener ya? Michael yang belajar ngerok. Oh, banyak loh. Tapi kalau ngomongin waktu band-band metal yang paling seru siapa? Apakah pada saat Power Metal dan Testament itu mungkin bisa diceritain? Ya. Gue soalnya lihat di Instagram lu sampai megang mic, Akbar Haka sampai megang mic, cooling down semua penonton, dan kelihatan ada botol-botol di mana-mana. Ampun, sampai naik ke stage ya lu ngambil mic ya buat menyelamatkan ya, Bar ya. Ceritain dong nih, sahabat rock and roll pasti pengen tahu banget. Ya, tragedi Testament itu sebenarnya tragedi di tahun ketiga, dan kita tuh sebenarnya sistemnya udah jalan, kita udah mulai paham cara kerja ngejalanin event internasional. Karena tahun kedua ada Halloween dan kerjaannya cukup gede juga karena kita mindahin venue dan segala macamnya. Dan tahun ketiga Testament. Nah, Testament itu sebenarnya pelajaran di mana kalau ada pemunduran atau perubahan jadwal rundown performance dari sebuah band, nggak boleh duduk, kayak nggak boleh via telepon atau via orang lain. Jadi harus duduk bareng semua orang. Itu pelajaran yang gue petik dari itu. Karena waktu itu gue dapat infonya cuma via telepon dan diinformasikan gue rundown udah jalan. Jadi gini, si Testament itu manggung di Shanghai. Ketika mereka harus ke Jakarta, mereka kan transit Jakarta baru Balikpapan. Ketika mereka harus ke Jakarta, mereka transit dulu ke Jepang. Ketika mereka sampai di Jepang, cover mereka itu ketinggalan, Far, jadi di bandara. Dan mereka akhirnya sampai di Jakarta Balikpapan di hari H siang. Mereka ngomong bahwa mereka harus beli daleman nih, kayak kaos kaki, CD gitu, kolor dan lain-lain, untuk buat ganti gitu, karena baju mereka udah habis di koper semua. Dan sesampainya di Samarinda mereka belanja, diantar sama LO dan lain-lain, terus diantar ke hotel. Posisi gue sound director, gue berada di venue waktu itu. Gue ngawasin karena rundown udah jalan dari pagi. Itu posisinya jam 3:30 sore. Ketika break asar, artis LO artis internasionalnya ngabarin gue bahwa rundown si vokalis minta mundur gitu kan, karena dengan alasan dia pengen istirahat lebih panjang 1 jam. Oh, dia request untuk mundur. Dia request minta mundur si vokalis. Ketika vokalis Testament gue pastiin lagi, sekali lagi ya katanya, rundown minta mundur. Gue kumpulin lah teman-teman yang ada di venue, tim produksi dan lain-lain, manajer produksi, manajer operasional dan lain-lain.
Oke, kabarkan kepada LO atau manajer masing-masing band nasional untuk kita mundur sejam semua nih. Jadi waktu itu ada Burger Kill, ada Seringai, ada Power Metal di malam itu. Nah, gue kumpulin lah LO-LO-nya, ngasih kabar masing-masing ke band, sepakat, ya udah kita santai dong. Kesalahan berikutnya adalah harusnya rundown nggak boleh dimundurin, sikat terus aja. Jangan gara-gara si Testament minta mundur gue mundurin, itu kesalahan gue yang keduanya. Harusnya udah nggak boleh mundur. Gue waktu itu berprinsip kenapa gue undur karena gue nggak mau grafik eventnya turun, karena setelah band terakhir si band internasional itu ada jeda buat mereka soundcheck ulang itu 1 jam. Gue nggak mau 2 jam penonton nganga doang, nggak dapat suguhan pertunjukan apa-apa. Akhirnya gue mundurin semuanya. Seringai manggung di jamnya Burger Kill manggung di jamnya Power Metal. Ketika Power Metal manggung otomatis kan berada di jamnya Testament. Betul. Si Testament waktu Burger Kill manggung mereka bergeser dari hotel ke venue. Oke. Ketika sampai di venue kan gua gelar konferensi pers di belakang di backstage, dan di backstage itu gue nerima rekor muri waktu itu sebagai festival musik rock terbesar di Indonesia dan gratis waktu itu. Gue nerima rekor muri dan waktu itu udah mulai bermasalah, si Testament nggak mau ikut, si vokalisnya dalam konferensi pers, akhirnya cuma diwakilin beberapa personil. Oke, gue terima. Ketika gue bergeser ke venue dan itu di jamnya Power Metal, si vokalis Testament naik ke panggung membawa champagne, gue nggak ngerti, jadi minumannya udah dihabisin banyak banget waktu itu. Informasi dari LO-nya dia mau manggung sekarang katanya, jadi udah gue jelasin nama si vokalis Testament bahwa ini sesuai permintaan mundur semuanya, dan dia bilang enggak, dia pengen manggung sekarang. Gue panggil manajer Power Metal, gue ceritain, kita bertiga ngobrol, vokalis Testament, Power Metal sama gue. Kata manajer Power Metal, ya udah kita main 3 lagu aja, ini udah lagu kedua kok, sebentar lagi lagu ketiga. Pas Power Metal masuk lagu ketiga, vokalis Testament masuk ngerebut. Oh my god, vokalis Power Metal. Itu vokalis dia ada naik aja gitu, sekujuk-kujuk ke atas panggung, gila. Dengan bawa botol. Iya. Oh my god. Dan lu kebayang Power Metal yang lagi sing along parah waktu itu, karena dia nggak pernah ke Kaltim dan itu momen pertama mereka. Lu bayangin fans Power Metal dari Banjarmasin itu konfirmasi ke gua 5 bis datang luar dari Kalimantan biasa. Selatan. Mereka harus menempuh jalan 12 jam buat nonton Power Metal, dan Power Metal digituin, lu bayangin. Emosi lah mereka ya. Emosi lah mereka. Dan mulai itu terus lah di panggung segala macem. Dan waktu itu akhirnya gue ngambil keputusan bahwa gue berbohong bahwa rundown gue putar karena Testament mengejar penerbangan ke Meksiko waktu itu, dan botol udah mulai naik ke panggung dan MC nggak berani keluar. Bang Akbar harus perhatiin keselamatan saya juga waktu itu. MC aja ngomong gitu karena nggak berani keluar. Akhirnya gue yang keluar, gue nenangin penonton. Dan akhirnya penonton mau tenang dan duduk. Itu hebatnya penonton Indonesia, gue takjub waktu itu. Waktu itu di angka 45.000 orang penonton, dan hampir semuanya duduk karena ngerasa Indonesian pride kali ya. Ya gue lihat tuh, jadi Testament main lagu pertama sampai akhirnya dia menyelesaikan konsernya dia, show-nya, itu semua penontonnya puluhan ribu tuh duduk ya kan? Duduk. Gak gerak. Duduk parah, dan akhirnya di lagu keberapa si Testament memanggil Rio, gitaris dari Down for Life, untuk meminta maaf kepada penonton. Rio nggak mau, manggil Semi, basis Seringai, Semi pun nggak mau gitu kan. Dan akhirnya dia nanya penonton minta udahan, dan akhirnya si Testament tuh nggak menyelesaikan setlist mereka turun. Dan selama Testament manggung itu gue cepet-cepet ke anak-anak yang ngurusin LED, gue minta tulisan bahwa nenangin penonton bahwa Power Metal akan kembali lagi setelah ini. Dan padahal itu gue belum tahu bahwa Power Metal itu mau apa enggak manggung. Lu kebayang gue di belakang panggung, gue mohon ke manajemen Power Metal
Iya, itu yang gue mau tanya. Dengan dimaki-maki dan segala macam, gue mohon ya udah gue minta. Gue mau tanya om itu gimana lu meyakinkan om Power Metal untuk stay dan dia memaafkan lu sebagai ya event director, show director, CEO-nya untuk ya lu kan pasti diomelin abis kan, tapi akhirnya dia mau untuk tampil lagi. Bagaimana berganya lu apa? Pelajaran yang gue petik lagi memang ketika orang lagi marah ya udah jangan kita selak, biarin mereka marah dulu. Ketika mereka udah puas, akhirnya gue minta maaf, gue jelasin ke kronologis sejelas-jelasnya ke beberapa personil dan beberapa personil menerima dan akhirnya manajernya juga menerima dengan syarat katanya udah lu enak-enakin anak-anak Power Metal. Akhirnya gue enak-enakin lah barang semua kebutuhan testamen yang ada di backstage testamen itu gue pindahin ke backstage-nya Power Metal. Hebat. Semua minuman, makanan lu pindahin ke backstage Power Metal ya? Yap. Dan akhirnya Power Metal manggung, mereka lah yang dapat euforia penonton. Kembang api, terus fireworks ya. Luar biasa. Gue tuh lolos dari lubang jarum, tau gak lo, pas Padahal itu. yang gue lihat di ya Instagram itu testamen promonya juga lumayan bagus pada saat mau show di tempat lo Bar. Iya benar. Makanya maksud gue image-nya orang pasti pengen, temen gue aja dari Australia pada datang gitu untuk nonton testamen. Dan gue rasa nih bagus, kenapa tiba-tiba dia bisa berattitude kayak gitu, itu yang nggak lu sangka juga ya. Lu bayangin, secara perolehan penonton, testamen itu di angka yang nggak terlalu tinggi, 45.000 orang. Jadi dia dibanding yang lain ada yang 80.000, ada yang 55.000 sesuai checker kita. Tetapi testamen adalah Kukar Rockin Fest yang paling berhasil nge-grab media baik online ataupun cetak sampai ke Australia dan Asia. Betul, itu paling Australia. Berhasil. Tapi gue nggak ngerti mungkin karena mereka nggak pernah masuk Asia dan itu momen pertama testamen ke Asia dan itu gila banget. Iya. Itu nggak berhenti dari media-media online. Dari Australia itu. Dari Australia itu penasaran banget kan, makanya gue bingung kenapa tiba-tiba jadi malah kasus gitu ya. Dan penonton tuh beberapa jauh banget, Far, gue kaget ada yang dari Rumania, ada yang dari mana, gila gue bilangnya ngejar testamen ke Indonesia. Dan Wendy Putranto dan Wendy M-Blogs itu ngomong gini, Bar, gue tuh kaget. Satu pesawat gua bajunya hitam semua dari Jakarta ke Balikpapan gitu. Dan gua kaget ketika masuk pesawat, anjing kata anak metal mulu dalam pesawat metal semua. dari Jakarta. Gila sih, harusnya dia fotoin tuh, terus pakai itu spanduk. Merasa charter pesawat. Anjing gua belum kesampaian sih ke sana ya, belum lihat ya. Tenggarong katanya. Tenggarong parah. Jadi kalau ngomongin tadi lo udah ya sebagai promotor, tadi lo CEO, terus juga tadi lo bilang show director juga. Yep. Otomatis event director juga. Ya. Yang paling susah itu di bagian mana nih? Di saat apa? Di tiga pekerjaan lo yang luar biasa ini. Karena kan nggak mungkin satu orang lo jadi show director juga, lo ngerjain in detail tentang event director, lo mikirin fundingnya, modalnya, tadi ya sponsorshipnya segala macamnya, ke medianya, brandingnya, promonya. Kenapa? Mungkin keterbatasan SDM-nya di sini, Far. Oke, gue ke situ deh. Gue pindah ke sana deh. Ayo. Mungkin gara-gara pertama keterbatasan SDM dan tipikal gue yang kedua, gue tuh memang agak susah percaya dengan orang lain, harus gue kerjakan sendiri. Gue tahu itu. Dan itu membuat akhirnya ya udah ketika semua urusan yang udah gue share ke anak-anak, impresariat, izin, venue, produksi, udah gue share, akhirnya gue berpendapat bahwa jalannya sebuah acara itu harus di bawah kendali gue harus tahu. Akhirnya itulah yang gue memutuskan menjadi show director. Dan menurut gue yang paling susah malah menjadi show director, karena ketika rundown udah mulai running itu risiko langsung tinggi, risiko gagalnya, risiko trouble dan lain-lain, terus risiko kerusuhan, orang bacok-bacokan kan tahu sendiri macam-macam kejadian itu dan kemudian
Yang berisiko berikutnya adalah seperti di bawah tekanan gitu, karena semua informasi itu kan langsung masuk mendadak ke gua Pak kalau event udah mulai berjalan. Kalau menurut gue emang paling mengerikannya adalah show director, karena seperti kejadian testamen tadi, kita harus mampu mengambil keputusan sepersekian detik kali ya, bukan menit ya. Jadi detiknya harus cepat. Kalau apa yang terjadi itu kita harus, gue harus keputusannya ini. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Cuman jadi, paling serunya menjadi show director, Far. Iya memang, show director. Jadi kalau misalnya di acara konser lu sendiri, lu memilih untuk ada di FOH? FOH. Oke, enggak di backstage? Kebanyakan di FOH, tapi gue mobile. Gue ngeliatin. Muter ya. Apa yang terjadi di sekitar, karena SDM di gue itu sekali lagi yang kurang. Dan lu bayangin, di saat yang bersamaan gue harus manggung sama Kapital. Iya, lu show juga. Biasa. Sama sih, gue juga kalau di sini maunya di FOH, tapi tetap gue muter kemana-mana karena tadi faktor nggak percayaan, harus make sure semuanya going itu ya, going well. Oke. Buat sahabat rock and roll, mungkin ini pertanyaan penting. Kalau misalnya mau jadi promotor, perlu modal banyak nggak? Karena kan kalau kita tahu IO event planner kayak gue nih, event planner atau eksekutor, gue ada klien yang bayar DP atau term of payment-nya bisa gue akalin. Nah kalau promotor, lu mesti punya modal banyak nggak sih, minimal buat DP-in siapa atau gimana, Bar? Iya, modal perlu, cuman nggak banyak, nggak juga sih. Kalau banyak nggak juga sih kalau menurut gua. Karena gini, kebanyakan orang tuh kan meremehkan jadi membuat event. Kalau ada duitnya sih gampang, mau ngapa-ngapain juga. Dan kenyataannya nggak selalu seperti itu gitu kan. Ada orang yang punya uang banyak, bikin eventnya nggak memorable gitu, nggak diingat orang. Dan goals dari event adalah ketika kita selesai dari event, orang di sosial media kita bertanya kapan lagi. Orang merasa bahagia dengan event yang kita buat. Ketika kita main kemanapun, orang akan bertanya kapan lagi Rockin Borneo. Itu kepuasan tersendiri. Dan gue kehitung orang yang nggak punya uang banyak gitu kan. Dan menurut gue bukan modal yang banyak, tapi kemampuan kita untuk mendapatkan sponsor lah yang paling penting daripada semua itu. Jadi kalau bahasa gua tuh kemampuan menghipnotis jarak pendek orang. Oke, sekarang kalau ngomongin Kukar Rocking Fest ya bahasanya sekarang ya, betul? Yap, Rockin Borneo. Oh iya, sorry. Sekarang kita ngomongin Kukar Rocking Borneo. Terakhir kan si Firehouse sama Michael Learns to Rock ya, karena Akbar, kalau nggak salah yang gue lihat di YouTube lu mau rubah segmennya, ya Bar? Yap. Kenapa dirubah segmennya? Padahal gue bilang sih udah metal banget tuh, udah rock and roll banget tuh. Kenapa Bar? Ya, yang pertama pergantian nama Kukar Rockin Fest menjadi Rockin Borneo itu adalah ketika di setiap tahunnya gue tuh terharunya gini. Anak-anak Kalimantan lain itu tuh jaraknya nggak ada yang deket, kayak Kalbar, Kalteng itu tuh 2 hari jalan darat mereka kesini. Kalsel itu 12 jam. Jauh ya. Dan semuanya ngerasa bahwa setiap gua ketemu mereka tuh selalu charter bis dan lain-lain. Ketika ketemu di venue atau mereka datang ke Distorsi itu mereka bilangnya bahwa Bang atau Mas, makasih banyak, akhirnya ada event yang membuat anak-anak Kalimantan merasa terwakili gitu. Akhirnya gue ngerasanya bahwa kok pakai nama Kutai Kartanegara Rockin Fest sih, Kukar Rockin Fest nggak adil aja buat seluruh Kalimantan gitu kan. Akhirnya di tahun ke-5 gue inisiatif sama teman-teman, kita geser yuk namanya jadi Rockin Borneo gitu, agar semua anak-anak Kalimantan ngerasa ini event kita nih gitu kan. Akhirnya teman-teman setuju, digantilah namanya dari Kukar Rockin Fest menjadi Rockin Borneo seperti itu. Sedangkan kenapa segmennya diganti? Jadi waktu itu di beberapa tahun itu stucknya di angka 55.000 penonton gitu. Penontonnya. Akhirnya gue ngerasa memang keren sih lu ngelihat lautan orang berbaju hitam metal semua yang nggak pernah terjadi di Kalimantan. Yeah. Gue ngerasanya kok yang wangi-wangi, yang pakai tank top, pirang-pirang datangnya. Mulai lo ya. Nyari pemandangan lain lo ya. Yoi.
kayak pas kita ngantri di Jazz Prambanan kan wangi semua tuh yang penukaran tiket. Gue kok nggak ada yang datang ya. Akhirnya gue punya ide, tahun kelima kita geser yuk. Jadi bandnya kita riset dulu di lapangan apa yang mereka mau, band 90-an yang tenar dan itu bisa ngelebarin market. Kita crossing aja. Kalau bahasa kita di Distortion itu udah ngelacur yuk gitu. Akhirnya ketemulah riset tertinggi waktu itu Michael & Rocks. Kita ngubungin ke agensinya, mereka dari Denmark. Akhirnya si Michael & Rocks oke. Begitu kita share, responnya heboh banget. Iya pasti. Gue mikir lagi, kita crossing lagi yuk. Anak reggae harus main nih. Akhirnya Stephen and Coconuts main. Terus kita crossing lagi band Indonesia yang tua. Berarti Power Slap, jadi Power Slap main. Metal-metalnya kita tetap main kayak Hellcrash, Revenge the Pet, dan Down for Life dan lain-lain tuh tetap main metal-metalnya. Akhirnya tuh crossing beberapa segmen penonton dan akhirnya itu peraihan penonton yang cukup banyak, sekitar 84.000 penonton. 84.000? Kita tuh udah nggak boleh penonton masuk ke venue lagi karena udah terlalu 84.000 itu orang semua? Orang semua 84.000. Berapa stage? Berapa? 3. Oh, dengan 3 stage ya. 3 stage. 2 main stage, 1 medium stage, 4. Satunya welcome stage. 4 stage. Oh, jadi 80.000 tuh dia come and go ya. Paling pas terakhir. Yep. Pas terakhirnya puncaknya baru si Michael belajar nge-rock itu. Iya, dan berhasil Far. Jadi penonton kayak bergeser. Setelah band-band metal selesai, penontonnya berganti. Jadi yang pirang-pirang dan pakai tank top itulah yang akhirnya memenuhi crowd. Wih, dasar loh. Keren. Sahabat rock and roll, penasaran ya seperti apa sih konser-konsernya Akbar Haka? Kita lihat ya yang satu ini. Ini statement terakhir, pertanyaan terakhir kita closing. Tolong dong kasih apa ya kita sebutnya statement atau masukan advice dari seorang Akbar Haka buat sahabat rock and roll yang mau belajar jadi promotor. Biar mereka semangat dan bisa sukses kayak lo. Belum. Apa Bar? Oke.
Kalau pertanyaannya bisa sukses, gue belum sukses, Far. Kalau gue sukses, gue udah nggak kerja seperti yang terlihat di Instagram. Gue udah tiduran di Ya, pantai. kita pasti lagi di Amsterdam ya. Yap, gue udah tiduran di pantai Amsterdam, nggak pulang-pulang ke Indonesia. Gitu, gue udah definisi sukses. Sama dong, gue juga gitu. Ya Udah minimal ngabisin mereka. duit gue, mungkin udah tabungan gue udah banyak. Kamu terlalu merendah. Ayo Kalau dong, tips, kasih saran gue, tipsnya. apa ya? Cinta dulu sih. Jadi bikin event itu mungkin Farida juga sama. Kalau kita nggak suka, kalau kita nggak cinta, kebebanan akhirnya. Apalagi dalam otak memang cuan perlu untuk menghidupi semua tim produksi. Tapi jika tujuan utamanya adalah cuan, itu yang bikin orang kebanyakan gagal. Karena dia nggak ngerti cara kerjanya, dia nggak ngerti gairahnya membuat event, nah seperti itu. Itu yang kebanyakan membuat orang-orang gagal. Jadi saran gue yang pertama, cinta dulu, cinta. Gue cinta musik keras dan gue cinta sama daerah gue. Akhirnya gue membuat Rockin Borneo berjalan hingga tahun ini, dan tahun ini tuh harusnya di 22 Agustus, tapi karena pandemik akhirnya gue mundur ke 2021 seperti itu. Dan tips gue yang kedua, selalu kita punya kemampuan untuk menghipnotis sponsorship kita jarak pendek. Itu kita harus mampu, kita harus bisa menjual atau memamerkan project yang ingin kita tuju, dan itu bisa dilatih teman-teman, bisa dilatih. Kita pelajari siapa yang ingin kita tuju, misalkan kita ketemu siapa, pelajari kesenangannya untuk membuka bahan obrolan, karena itu bakal penting untuk dealnya sebuah proposal kita. Wah. Seperti itu. Dan saran gue yang ketiga adalah berdandanlah kemana-mana gitu, karena kita tuh nggak pernah tahu kita akan ketemu orang penting siapa di jalan, seperti itu ya. Kalau kita tidak selalu dandan, tidak selalu wangi, dan di saat yang bersamaan kita ketemu orang yang pengen kita tawarin project kita, ngelihat bentuk kita aja dia nggak percaya, masa sih gitu kan. Dan kalau kita dandan, kita meyakinkan secara looking, itu akan mudah untuk menghipnotis jarak pendeknya, seperti itu. Harus wangi Dan ya. yang terakhir harus gila. Harus Gila gila. banget, gila tuh dalam arti gila yang bertanggung jawab. Kita tahu apa yang kita lakukan, ketika kita udah nyalakan asapnya, kita harus menjaga apinya tetap berkobar sampai selesai gitu. Dan puing-puingnya harus kita beresin agar nggak ada orang yang direpotkan oleh hal tersebut, seperti itu. Bijak ya gue, cocok jadi bupati Kukar ya. Tapi bener sih yang disampaikan sama Akbar Haka tadi, bahwa prosesnya panjang dan harus tadi ya cinta dulu. Kalau nggak cinta nggak bisa ya. Karena kalau cinta ada salah dikit kita memaafkan diri kita. Ada miss dikit kita memaafkan diri kita, bener nggak? Karena cinta ya, Bar. Setuju. Walaupun di PHP kita tetap maafin. Iya, siapa PHP-in lo? Ada temen gue dulu. Baik sahabat rock and roll, thank you Akbar, sampai ketemu lagi. Sama-sama, Pan. Insya Allah di konsernya Akbar atau di konsernya gue. Sukses terus ya. Siap. Salam buat semuanya teman-teman Distorsi. Bye sahabat rock and roll.